Menyaksikan mereka saling berpelukan, Durmagata yang tulang-tulangnya rapuh, serta kulitnya berkeriput semua, tidak mampu berdiri, diapit oleh adiknya Dyahreni dan Dyareno, baru menyadari kalau Sugriwa adalah mata-mata yang diselundupkan oleh Jack. Pantas ketika aku mengutarakan kepada Eyang Macan Kumbang kalau berhasil menjadi raja, Nulinggo Kertapati akan aku tumpas daripada menyerahkan sebagian wilayah Mataram hanya sekali. Itu pun di Pulau Kambang. Jack bisa mengetahui dari siapa kalau bukan dari Sugriwa. Tetapi bagaimana cara menyampaikan yang Durmagata belum mengerti. Demikian gerutu Durmagata, penyesalan biasanya datang sudah terlambat. Sebaliknya, bagi Dyahreni dan Dyareno yang sedari tadi mata mereka mengawasi, kalau-kalau melihat si kembar ternyata tidak ada sama sekali. Terus kemana mereka? Begitu menggerutunya, cinta ini berubah jadi cemburu, benci, tetapi rindu. Dyahreni, dari tadi aku tidak melihat mereka, Reno. Apakah kamu melihat mereka? Dengan berbisik agar tidak didengar oleh kakaknya. Dyahreno. Tidak, Kak. Aku pun tidak melihat mereka. Kini aku semakin benci, tetapi ada rasa rindu juga. Dalam kesempatan yang sama, Patih Lembu Segoro mendekati Diana Sunaringsasi seraya berkata, "Diana, Paman mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas ayat suci yang kau berikan kepada Paman. Pikiran Paman sekarang jadi jernih, mudah mengingat segala sesuatu. Dalam setiap kesempatan, Paman selalu mengamalkan karena sudah hafal." Diana Sunaringsasi, sama-sama Paman. Nanti suatu saat Paman akan mengerti makna dari ayat surat itu di belakang hari 1987 tahun mendatang. Di zamanku ini adalah bagian dari agama Islam yang terbesar di Nusantara. Teruskan Paman membacanya. Kemudian mereka saling berjabatan tangan, berpisah menuju tempat tinggal masing-masing. Yoseko dan Dyah Pramudyawardhani saling berpelukan sebagai tanda berpisah yang tidak akan bertemu lagi. Selanjutnya kelompok Jack Danu menuju kereta kuda yang masih menunggu sampai pagi hari ini. Kusirodikromo, "Sudah selesai ya, Den?" Boy Gatot, "Sudah, Paman. Sekarang antarkan kita semua pulang ke rumah. Pertunjukan sudah selesai." Kusirodikromo, "Pertunjukan ramai ya, Den?" Boy Gatot, "Benar, Paman." Kusirodikromo, "Paman dengar banyak yang menggerutu, Den. Mereka bilang pertunjukan tidak seseru beberapa bulan lalu. Ada perkelahian yang sekarang hanya ada satu saja nenek sihir tua terbakar hidup-hidup dan menjadi abu. Benar ya, Den?" Boy Gatot, "Benar, Paman. Sekarang kita pulang ke rumah. Kita berenam naik kereta saja, Paman. Sambil menarik 2 ekor kuda pelan-pelan, tidak apa-apa. Yang penting sampai rumah." Kusirodikromo, "Ya, Den." Selanjutnya kereta kuda dihentak lari, tidak seberapa kencang menuju rumah Gunadarma yang tidak seberapa jauh. Beberapa saat kemudian sudah sampai, semua turun dari kereta kuda. Boy Gatot, "Paman, ini sewa kereta dan 2 ekor kuda. Semoga cukup." Kusirodikromo, "Terima kasih, Den. Ini lebih daripada cukup. Nanti sebagian aku bayarkan kepada pemilik kuda dan sewa pelana. Sampai ketemu lagi, Den." Boy Gatot, "Sampai ketemu lagi, Paman." Setelah Boy Gatot masuk balai-balai, ternyata semua sudah duduk di kursi. Boy Gatot, "Di mana Ambar?" Dengan pelan Diana menjawab, "Masih lemas, kurang bertenaga. Sengaja aku buat demikian, kalau tidak nanti dia kelayapan, malah kita jadi repot. Biarkan saja tiduran." Gunadarma mengacungkan jempol kepada Diana, tanda setuju. Kemudian
Semua tertawa. Perpisahan. Siang hari yang panas itu, Dyah Reni dan Dyah Reno duduk di sofa di balai-balai. Keduanya melamun, bagaimana si kembar tidak nampak, padahal kemarin baru dari sini. Inilah yang menyebabkan mereka gelisah, benci, tetapi rindu. Kalau kemarin-kemarin harus menunggui Ambar sebagai sandera, kini mereka berdua harus merawat kakaknya yang lumpuh karena kesalahan yang dibuat sendiri, mengikuti ajar ilmu yang diberikan oleh nenek sihir tua. Tak disangka lamunan segera buyar ketika plafon di anyaman bambu jatuh bersama dengan kucing yang masuk dalam plafon. Rasanya jengkel sekali, sedang enak-enaknya melamun, kemudian buyar seketika dan harus membersihkan debu yang berterbangan. Rasanya ingin membunuh kucing liar tersebut. Belum selesai keterkejutan mereka, disusul dengan gonggongan anjing liar yang berkelahi di dekat rumah. Dilemparlah anjing itu agar pergi. Dengan perasaan dongkol, kecewa, benci dan rindu teraduk menjadi satu. Ternyata kini orang selama ini diharapkan benar-benar datang. Mereka berdua hampir tidak percaya. Mata yang tidak gatal harus dikucek. Apakah penglihatan mereka salah? Dyah Reni. Kaukah itu Herlan? Herlan. Benar, aku Herlan yang tengah merindukan kamu, Reni. Apakah kau bisa menerima kedatanganku bersama kembaranku Herman? Dari dalam segera keluar sambil menaruh jari telunjuk di bibirnya. Dyah Reni. Jangan nyaring-nyaring, nanti kakakku bangun. Kaukah itu Herlan? Herman. Benar, No. Ini aku Herman. Masih tidak percayakah? Dyah Reni. Bukan tidak percaya. Kami berdua tadi pagi mengharap melihatmu sebagai apa peranmu di antara para temanmu. Herman. Peran kami berdua. Kami tidak memiliki peran apapun. Bahkan kami berdua diminta bersembunyi oleh Jack. Dyah Reni. Bersembunyi? Kenapa harus bersembunyi? Sementara semua temanmu ada di sana. Aku lihat malah ada tambahan satu yang hitam. Sementara kamu malah bersembunyi. Siapa yang menyuruhmu bersembunyi? Herlan. Kami diminta bersembunyi untuk sementara waktu oleh Jack. Dyah Reni. Jack menyuruhmu bersembunyi? Lucu kedengarannya. Beri alasan, kenapa Jack menyuruhmu bersembunyi? Kalau tidak masuk di akal kami, kalian berdua tidak usah datang kemari. Cepat, tinggalkan tempat ini sebelum aku marah. Tidak pantas seorang laki-laki bersembunyi. Herlan. Kalau aku dan Herman tidak bersembunyi, sampai kaki tangan Durmagata mengetahui keberadaanku dan Herman, pasti hilangnya Ambar dikaitkan dengan kami berdua. Artinya apa? Kita saling jatuh cinta. Pasti kakakmu mencurigai aku dan Herman sebagai penyebab hilangnya Ambar. Hilangnya Ambar saat kita sedang memadu cinta, sehingga kalian teledor. Artinya, hilangnya Ambar adalah tanggung jawab kalian berdua. Keteledoran kalian, dan yang pasti akan ada korban di pihak kalian, karena Durmagata sangat ringan tangan, tidak segan-segan membunuh keluarga sendiri. Aku harap kamu mengerti, Reni. Reno, rasanya alasan Jack benar, Kak Reni. Dari mana Kak Herlan tahu kalau Ambar hilang? Herlan. Ya tahulah. Saat kami berdua sampai di rumah, aku lihat Ambar sedang mengobrol, bilang berhasil minggat. Tentu saja Herlan mengatakan Ambar minggat, biar tidak banyak pertanyaan. Apakah kalian bisa menerima alasan Jack menyuruh kami bersembunyi? Dyah Reni. Ya Herlan, aku baru menyadari. Maklum, kami berdua sebenarnya ingin melihat peranmu sebagai apa. Jadi kami tidak pernah berpikir lain. Kemudian mereka saling berpelukan erat.
Setelah selesai berpelukan untuk melepas rindu, Herlan, ini ada pesan dari Boy Godot dan Hambali yang kalian juga mengenalnya.